ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Dan ini pun merupakan napak tilas dari perjuangan dan perjalanan seorang manusia yang besar, manusia yang agung, manusia yang mulia, yang menjadi abul anbiya, bapaknya para nabi, yang mendapatkan julukan Khalilullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa suatu malam Ibrahim alaihi salam telah bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihi salam. Lantas ketika Ibrahim terbangun, Ibrahim pun kembali bertanya kepada Ismail, "Wahai Ismail, inni ara fil manam anni azbahuka." Wahai putra-putra sayang Ismail, sesungguhnya ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu? Ismail sebagaimana akar namanya dari kata isma, yaitu mendengar. Ia pun menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Kemudian Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya Siti Hajar, "Wahai istri, pakaikan baju terbaik pada anakku. Aku akan pergi berdua dengannya." Kemudian Ibrahim dan Ismail pun berjalan menuju Jabal Kurban. Selama perjalanan tiada kata yang mampu terucap dari lisan Ibrahim melainkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dipalingkan matanya, dibaringkan Ismail di atas pahanya. Ismail pun berkata kepada ayahnya Ibrahim, "Wahai ayah, ikatlah kedua tanganku. Jangan sampai aku kesakitan yang akhirnya akan mengamuk dan menyakiti badanku. Wahai ayahku, jangan kau pandang wajahku, sebab aku khawatir engkau akan merasa iba kepadaku sehingga enggan melaksanakan perintah Allah. Wahai ayahku, sampaikan salam kepada ibunda, sampaikan permohonan maaf padanya. Mohon maaf bahwa aku sebagai anak belum sempat berbakti kepadanya, belum sempat mengabdi dan melayani padanya. Tapi insya Allah di hari kemudian kelak aku akan menjadi pelayan baginya." Cukup pesan Ismail, tumpah air mata keduanya karena akan menyaksikan peristiwa penyembelihan yang agung dan besar, dan tiada kata yang mampu diucapkan oleh Ibrahim melainkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan menyembelih leher Ismail, anak semata wayang yang 80 tahun telah dinantikan oleh Ibrahim. Malaikat pun telah menangis menyaksikan perjuangan seorang ayah yang akan menyembelih anaknya. Malaikat pun berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, selamatkan manusia, selamatkan Ibrahim, selamatkan Ismail. Mereka telah menunjukkan ketaatan kepadamu, mereka telah ridho akan perintahmu. Tolong selamatkan ya Rabb." Dan ketika itu Allah pun menerima doa para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit, seraya menggantikan Ismail dengan seekor kibas yang besar yang datang dari surga. Ibrahim menarik pedangnya,
yang ternyata yang disembelih adalah leher seekor kibas yang besar. Dan menyaksikan kejadian itu, Ismail pun berteriak seraya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Setelah itu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan Siti Hajar di rumah dengan perasaan gelisah, dengan perasaan sedih karena ia tahu anak kesayangannya akan disembelih oleh ayahnya karena perintah Allah. Tapi setelah mendengar suara takbir Ibrahim dan Ismail alaihissalam, betapa bahagia dan senangnya Siti Hajar. Seraya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah, Siti Hajar pun bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Menurut akal sehat, Ibrahim akan lebih memilih menyelamatkan anaknya Ismail daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibrahim melabrak semuanya. Ibrahim melawan akal sehatnya. Beliau lebih memilih menjalankan perintah Allah. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada anaknya, melebihi cinta kepada keluarga dan segala sesuatu yang dimilikinya. Oleh karena itu, pada hari ini Khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita ambil contoh dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semuanya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hikmah daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan muncul Ibrahim baru di muka bumi pertiwi ini. Dan mari kita korbankan Ismail kita, karena boleh jadi Ismail yang kita miliki hari ini adalah jabatan kita. Ismail yang kita miliki hari ini adalah harta kita. Ismail yang kita miliki adalah kepopuleran kita. Ismail yang kita miliki adalah harta-harta benda duniawi kita. Mari hari ini saatnya kita korbankan Ismail kita. Kita korbankan seluruh yang kita miliki demi untuk mendapatkan ridho Allah dan menjalankan perintah Allah, lebih memilih cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong yang ada dalam diri kita, yang selalu merasa benar, yang selalu merasa pandai dan alim dalam kehidupan kita. Jika kita belum diberi kesempatan untuk melempar jumroh tahun ini, maka lemparlah sifat-sifat buruk dalam diri kita, sifat iri, sifat dengki, sifat amarah, sifat dendam dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika kita belum sempat mengelilingi Ka'bah pada tahun ini, maka kelilingilah tetangga, saudara dan kerabat kita, agar terjalin tali silaturahmi yang erat antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil hikmah daripada kisah perjalanan Nabi Allah Agung Ibrahim alaihissalam dan Ismail, agar kita dapat meneladaninya dan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'atillah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri badana fihi bi nafsi wa tanna bi malaikati wa qudsi faqala ta'ala lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadara al muslimin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal riba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa an sa'iri biladil muslimin al-amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.